Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberi Allah kesehatan, umur panjang, dan berlimpahnya rezeki. Amin. Keberadaan sholawat nariyah memang menjadi kontroversi tersendiri di kalangan umat Islam. Ada yang mengatakan itu bid'ah, syirik dan sebagainya. Tapi di berbagai daerah sholawat nariyah ini biasa jadi amalan banyak orang Islam. Sholawat nariyah ini sering disebut sebagai sholawat tafrijiyah juga. Bagi saya pribadi, apapun bentuknya, sebuah sholawat adalah bentuk pemuliaan dan sanjungan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak sekali bacaan sholawat yang ditujukan untuk baginda Nabi. Misalnya sholawat tausiul arzak dan sholawat lain yang dimaksudkan untuk menghilangkan kesedihan. Disebutkan dalam kitab Khazinatul Asror Helm 179 bahwa salah satu sholawat yang mustajab ialah sholawat tafrijiyah Qurtubiyah, yang disebut orang Maroko dengan sholawat nariyah karena jika mereka, umat Islam, mengharapkan apa yang dicita-citakan, atau ingin menolak yang tidak disukai mereka berkumpul dalam satu majelis untuk membaca sholawat nariyah ini sebanyak 4.444 kali. Tercapailah apa yang dikehendaki dengan cepat, biiznillah. Sholawat ini juga oleh para ahli yang tahu rahasia alam, diyakini sebagai kunci gudang yang mumpuni. Dan Imam Dainuri memberikan komentarnya. Siapa membaca sholawat ini sehabis salat fardu 11 kali, digunakan sebagai wiridan maka rezekinya tidak akan putus. Di samping mendapatkan pangkat kedudukan dan tingkatan orang kaya. Hadits riwayat Ibnu Mundah dari Jabir mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, siapa membaca sholawat kepadaku sehari 100 kali, dalam riwayat lain, siapa membaca salawal kepadaku 100 kali maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengijabahi 100 kali hajatnya, 70 hajatnya di akhirat, dan 30 di dunia. Dan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, perbanyaklah salawat kepadaku karena dapat memecahkan masalah dan menghilangkan kesedihan. Demikian seperti tertuang dalam kitab An-Nuzah yang dikutip juga dalam Khazinatul Asror. Diriwayatkan juga Rasulullah di alam barzak mendengar bacaan solawat dan salam dan dia akan menjawabnya sesuai jawaban yang terkait dari salam dan solawat tadi. Seperti tersebut dalam hadits, beliau bersabda, hidupku, juga matiku, lebih baik dari kalian. Kalian membicarakan dan juga dibicarakan. Amal-amal kalian disampaikan kepadaku. Jika saya tahu amal itu baik, aku memuji Allah. Tetapi kalau buruk aku mintakan ampun kepada Allah. Hadits riwayat Al-Hafiz Ismail Al-Qadi. Dalam bab solawat, ala an-nari. Imam Haitami menyebutkan dalam kitab Majma' Az-Zawaid. Ia menganggap sahih hadits di atas. Hal ini jelas bahwa Rasulullah SAW memintakan ampun umatnya di alam barzak. Istighfar adalah doa. Dan doa untuk umatnya pasti bermanfaat. Ada lagi hadits lain. Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun yang memberi salam kepadaku kecuali Allah akan menyampaikan kepada ruku sehingga aku bisa menjawab salam itu. Hari Abu Daud dari Abu Hurairah. Ada di kitab Imam An-Nawawi. Dan sanadnya sahih. Bagi Anda yang tidak setuju dengan adanya sholawat nariyah ini, silahkan saja. Namun jangan sampai terlalu jauh mengatakan para pengamalnya sebagai syirik atau bid'ah. Ada banyak sekali hal yang tidak kita ketahui tentang agama ini. Mungkin saja Anda juga tidak benar dengan pendapat Anda. Sejarah sholawat nariyah. Sholawat nariyah adalah sebuah sholawat yang disusun oleh Syekh Nariyah. Syekh yang satu ini hidup pada zaman Nabi Muhammad sehingga termasuk salah satu sahabat Nabi. Beliau lebih menekuni bidang ketauhidan. Syekh Nariyah selalu melihat kerja keras Nabi dalam menyampaikan wahyu Allah, mengajarkan tentang Islam, amal saleh dan akhlakul karimah sehingga Syekh selalu berdoa kepada Allah memohon keselamatan dan kesejahteraan untuk Nabi. Doa-doa yang menyertakan Nabi biasa disebut solawat dan Syekh Nariyah adalah salah satu penyusun solawat Nabi yang disebut solawat nariyah. Suatu malam Syekh Nariyah membaca solawatnya sebanyak 4.444 kali. Setelah membacanya, beliau mendapat karomah dari Allah. Maka dalam suatu majelis beliau mendekati Nabi Muhammad dan minta dimasukkan surga pertama kali bersama Nabi. Dan Nabi pun mengiyakan. Ada seseorang sahabat yang cemburu dan lantas minta didoakan yang sama seperti Syekh Nariyah.
Namun Nabi mengatakan tidak bisa karena Syekh Nariyah sudah minta terlebih dahulu. Mengapa sahabat itu ditolak Nabi? Dan justru Syekh Nariyah yang bisa. Para sahabat itu tidak mengetahui mengenai amalan yang setiap malam diamalkan oleh Syekh Nariyah, yaitu mendoakan keselamatan dan kesejahteraan nabinya. Orang yang mendoakan Nabi Muhammad pada hakikatnya adalah mendoakan untuk dirinya sendiri karena Allah sudah menjamin nabi-nabinya sehingga doa itu akan berbalik kepada si pengamalnya dengan keberkahan yang sangat kuat. Jadi Nabi berperan sebagai wasilah yang bisa melancarkan doa umat yang bersolawat kepadanya. Inilah salah satu rahasia doa, solawat yang tidak banyak orang tahu sehingga banyak yang bertanya kenapa Nabi malah didoakan umatnya. Untuk itulah jika kita berdoa kepada Allah jangan lupa terlebih dahulu bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena doa kita akan lebih terkabul daripada tidak berwasilah melalui bersolawat. Inilah riwayat singkat solawat Nariyah. Hingga kini banyak orang yang mengamalkan solawat ini. Tak lain karena meniru yang dilakukan Syekh Nariyah. Dan ada baiknya solawat ini dibaca 4.444 kali karena Syekh Nariyah memperoleh karomah setelah membaca 4.444 kali. Jadi jumlah amalan itu tak lebih dari itba, mengikuti ajaran Syekh. Agar bermanfaat, membacanya harus disertai keyakinan yang kuat, sebab Allah itu berada dalam prasangka hambanya. Inilah pentingnya punya pemikiran yang positif agar doa kita pun terkabul. Meski kita berdoa tapi tidak yakin pikiran negatif, maka bisa dipastikan doanya tertolak. Bacaan solawat Nariyah akan saya tulis di kolom deskripsi. Semoga bermanfaat. Amin. Wassalam.